Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'd. Pada pertemuan pertama ini, kajian kita tentang usul fikih, maka saya akan membahas tentang apa yang disebut dengan usul fikih. Karena kalau kita tidak paham tentang definisi usul fikih, kemudian kita mempelajarinya lebih jauh, maka pengetahuan selanjutnya itu akan rancu jika di pemahaman pertama tentang usul fikih itu tidak benar atau tidak betul. Oleh sebab itu, sebaiknya kita memahami dulu pengertian usul fikih. Usul fikih sendiri terbentuk dari dua kata, yaitu usul dan fik. Usul itu merupakan bentuk plural atau bentuk jamak dari kata aslun, yang secara bahasa memiliki arti asal atau pokok. Kalau di dalam usul fikih kita kenal mayubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Itu disebut dengan usul, ya, atau pokok. Sedangkan fikih itu adalah al-fahmu. Al-fahmu itu artinya adalah paham, mengetahui, mengerti, seperti itu. Jika digabung, usul fikih itu adalah ma'rifatul ahkami asyar'iyatil amaliyati biadillatiha at-tafsiliyah. Sedangkan usul fikih secara terminologi atau secara istilah artinya adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis atau amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci. Ada juga yang memaknai usul fikih secara istilah adalah ilmun yabhasu an adillatil fikhi al-ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid, yaitu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang bersifat global, bagaimana cara menghasilkan hukum, dan bagaimana keadaan orang yang mengkaji dalil tersebut. Ada juga yang memaknai bahwasannya usul fikih itu adalah majmu'atul qawaidih wa turuqul lati yatawassalu biha ila istimbatil ahkam syar'iyyati al-amaliyati min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu sekumpulan kaidah-kaidah dan cara yang bisa menyampaikan dengannya guna untuk menghasilkan sebuah produk hukum yang bersifat praktis berdasarkan dalil-dalil terperinci. Ada juga yang memaknai secara simpel, yang disebut dengan usul fikih adalah dalilul fikhi ala sabilil ijmal, dalil-dalil fikih yang berbentuk global. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwasannya usul fikih itu lebih kepada kaidah-kaidah yang akan membahas tentang fikih itu sendiri. Makanya kalau orang belajar fikih tetapi dia tidak belajar terlebih dahulu usul fikihnya, biasanya cenderung menyesatkan orang yang lebih dulu belajar tentang usul fikih. Karena pokoknya itu adalah di usul fikih, sedangkan buahnya nanti itu adalah fikih atau hukum yang dihasilkan
dari dalil-dalil terperinci. Oleh sebab itu, maka pentinglah bagi kita untuk mempelajari tentang usul fikih. Kalau menurut Abu Zahra, usul fikih adalah tarkif idofi ya, usul dan fik itu, yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu. Jadi usul fikih itu adalah disiplin ilmu tersendiri. Ditinjau dari segi etimologi, usul fikih terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Menurut aslinya kalimat tersebut merupakan nama salah satu disiplin ilmu tertentu. Jadi memang menjadi disiplin ilmu tersendiri. Oleh sebab itu, sebelum memberikan definisi usul fikih, terlebih dahulu kita harus mengetahui lafal usul dan fik. Tapi itu tadi sudah dijelaskan di atas. Oleh sebab itu, para mahasiswa yang berbahagia atau para pemirsa YouTuber yang berbahagia, apa objek kajian daripada usul fikih? Menurut Wahbah Zuhaili, sebagai ulama kontemporer, beliau itu menyatakan bahwa yang menjadi objek kajian usul fikih itu adalah beberapa hal berikut ini. Pertama adalah membahas sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syara, baik dalil yang disepakati muttafaq alaih seperti kehujahan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ijma' dan qiyas, maupun dalil yang masih diperselisihkan seperti kehujahan istihsan, istislah, masalah mursalah, syar'u man qablana, istishab, uraf, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, objek kajiannya adalah mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahir dianggap bertentangan, ta'arud al-adillah, baik melalui al-jam'u wa taufiq, kompromi dalil, tarjih al-adillah, nasah, atau tasakut ad-dalilain, pengguguran kedua dalil yang bertentangan. Ya, ini adalah bagian daripada objek kajian daripada usul fikih, mencari jalan keluar. Sedangkan yang ketiga adalah pembahasan ijtihad, syarat-syarat, dan sifat-sifat orang yang melakukannya atau para mujtahid, baik yang menyangkut syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Karena tidak mudah dan tidak gampang seseorang bisa naik pada derajat mujtahid, apalagi hanya mengaku-ngaku sebagai seorang mujtahid, lebih-lebih mengaku sebagai seorang nabi dan rasul. Ini tentu tidak benar seperti ini ya. Selanjutnya objek kajiannya adalah pembahasan tentang hukum syar'i, nas dan ijma' yang meliputi syarat dan macam-macamnya, baik yang bersifat tuntutan untuk berbuat, meninggalkan suatu perbuatan, memilih untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak, maupun yang berkaitan dengan sebab, syarat, mani, sah, fasid, serta azimah dan rukhsah. Atau lebih simpelnya hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ada 5, wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Sedangkan hukum wad'i itu juga ada 5, sebab, syarat, mani, sah, fasid, serta azimah dan rukhsah. Pembahasan yang nomor 5 yang menjadi objek kajian usul fikih adalah pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara menggunakannya dalam mengistimbatkan hukum dari dalil-dalilnya, baik melalui kaidah bahasa,
melalui pemahaman terhadap tujuan yang akan dicapai oleh suatu nas yang bersumber dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ini adalah beberapa objek kajian menurut Wahbah Zuhaili. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Amir Syarifuddin, di mana objek kajian usul fikih menurut beliau itu hanya ada 4 saja. Yang pertama, objek kajiannya adalah atau area pembahasannya usul fikih itu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah tentang hukum syara, tentang dalil dan sumber hukum syara, tentang kaidah-kaidah istimbat hukum syara, dan yang keempat adalah tentang ijtihad. Ini bisa dicek oleh teman-teman sekalian di Amir Syarifuddin, tahun cetaknya 2014, halaman 4. Setelah kita membahas tentang objek kajian usul fikih, maka selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat kajian usul fikih. Manfaatnya ini perlu kita pelajari, perlu kita pahami, sehingga nanti ketika sudah belajar usul fikih itu bisa benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa sebagian manfaat mempelajari ilmu usul fikih itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang kedua, dipandang sebagai salah satu ilmu penting yang mengkaji dalil-dalil syar'i serta menjaganya dari fitnah para pembuat fitnah, kebimbangan para musuh Islam, serta penyesatan para ateis. Nah, ini nanti menjadi penangkalnya kalau kita sudah benar-benar mempelajari usul fikih. Jadi manfaatnya itu yang pertama dan kedua tadi ya. Manfaat selanjutnya adalah dipandang sebagai salah satu ilmu yang membentuk seorang ahli fikih dalam kurung mujtahid serta orang yang pandai tentang kondisi dalil-dalil yang bersifat kulli atau general umum. Ini adalah sebagian manfaat belajar ilmu usul fikih. Tentu satu pendapat bisa jadi berbeda dengan pendapat yang lainnya. Oleh sebab itu teman-teman harus banyak-banyak membaca karya usul fikihnya para ulama, terutama ulama Timur Tengah yang masih berbahasa Arab, karena itu nanti menjadi rujukan utama. Lalu hubungannya fikih dan usul fikih itu di mana? Secara sederhana, fikih adalah hasil daripada kajian usul fikih, sedangkan usul fikih adalah proses untuk menghasilkan hukum fikih, sehingga satu sama lain saling ada keterkaitan. Usul fikih merupakan proses istimbat atau menggali hukum dari dalil-dalil yang terperinci, sedangkan fikih merupakan hasil atau produk dari usul fikih yang dituangkan ke dalamnya. Nah, sehingga nanti sudah bisa kita temukan perbedaan dari keduanya. Intinya adalah pabriknya itu adalah usul fikih, sedangkan produk dari pabrik itu atau hukum itu adalah fikih. Ya. Urgensi usul fikih dan fikih itu juga penting kita pelajari supaya benar-benar paham apa sih pentingnya belajar fikih dan usul fikih. Kita tahu bahwasannya ulama merupakan pewaris para nabi dalam hal mengajarkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama Islam. Ulama memiliki kompetensi dan talenta dalam memahami
pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh sebab itu maka Rasul bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Oleh sebab itu maka mempelajari fikih dan usul fikih itu penting supaya apa? Supaya apa yang disampaikan itu bisa kita pilah mana yang fikih dan mana yang usul fikih. Jangan sampai sebagai seorang ulama ternyata tidak bisa membedakan antara fikih dan usul fikih. Dari uraian yang cukup panjang tentang pembahasan fikih dan usul fikih pada subbahasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui secara jelas bahwa usul fikih adalah ilmu yang memiliki ciri khas yang membedakannya dengan fikih. Perbedaan ini tentu dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. Yang pertama, dilihat dari objek pembahasannya. Ilmu usul fiqh membahas tentang kaidah-kaidah yang bersifat umum, kulli, dan hukum yang bersifat umum juga. Sedangkan yang menjadi objek pembahasan fikih adalah dalil yang bersifat juz'i, sehingga menghasilkan hukum juz'i juga yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dalam kurung orang yang sudah mulai dikenai kewajiban untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang nomor 2, dilihat dari tujuan yang hendak dicapai. Usul fikih bertujuan untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah yang bersifat kulli atau umum terhadap nas-nas syariat, sedangkan fikih bertujuan untuk menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan mukallaf. Yang keempat, usul fikih merupakan dasar pijakan bagi ilmu fikih, sedangkan fikih merupakan hasil atau produk dari usul fikih. Dengan kata lain, usul fikih akan melahirkan fikih. Yang terakhir atau yang nomor 4, dilihat dari segi sifatnya, usul fikih lebih bersifat kebahasaan, leksikal atau teoritis, sedangkan fikih lebih bersifat pada praktis atau amaliyah seorang mukallaf. Ini bisa kita simpulkan demikian. Lalu relevansi usul fikih dengan zaman bagaimana? Tentu sebagai alat, usul fikih sebagai alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentu ada relevansinya dengan zaman. Oleh sebab itu menurut Rohidin, beliau mengatakan bahwa hubungan usul fikih dengan masalah-masalah kontemporer dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, usul fikih sebagai model percontohan untuk melakukan riset ilmiah. Kedua, usul fikih sebagai model percontohan untuk melakukan dialogis yang sistematis dan bermutu. Sedangkan yang ketiga, relasi antara usul fikih dan masalah sosial. Usul fikih adalah ilmu yang menyatu dengan masyarakat, berbaur dengan segala problematikanya, bahkan menawarkan ribuan atau mungkin jutaan solusi yang sangat strategis dan relevan. Yang keempat, relasi usul fikih dan kemaslahatan umat. Maslahah mursalah adalah salah satu
pembahasan dalam usul fiqh yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Yang kelima, usul fikih dan pandangan masa depan. Hal lain yang menarik dalam ilmu usul fiqh adalah kemampuannya untuk memprediksi tentang masa depan atau memperkirakan hal-hal yang akan terjadi, mempersiapkan sesuatu yang belum terjadi juga. Sedangkan yang terakhir atau nomor 6, usul fikih dan penghargaan terhadap ilmu dan ulama. Para ulama, khususnya para fuqaha, yaitu para cendekiawan muslim yang konsen dalam proses pengambilan hukum, telah dihargai dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ini relevansi usul fikih dengan zaman, sehingga kaidah-kaidah yang digunakan dalam usul fikih tentunya akan selalu sesuai dengan zaman. Sholihul likulli zaman wal makan. Pembahasan selanjutnya dari usul fikih adalah sejarah usul fikih. Nah, ini perdebatan alot antara mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Bagi para pengikut Syafi'iyah, maka Imam Syafi'i lah peletak pertama kaidah usul fikih. Tapi bagi pengikutnya Imam Hanafi, maka mereka akan berpendapat bahwasannya pertama kali yang meletakkan usul fikih itu adalah Imam Hanafi. Namun sebenarnya di dalam sejarah tentu di masa Rasulullah usul fikih itu telah ada. Setelahnya Rasulullah, para sahabat juga pastinya telah ada. Masa tabi'in pun juga yakin pasti ada. Hanya saja yang diperselisihkan adalah orang yang pertama kali mengarang kitab usul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang bersifat umum dan mencakup segala aspeknya. Untuk itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu teori-teori perselisihan dalam ilmu usul fiqh. Nah, ini nanti akan dibahas secara panjang dan lebar tentu di pertemuan yang akan datang. Secara garis besar ada dua teori penulisan yang dikenal. Pertama, merumuskan kaidah-kaidah fikih bagi setiap bab dalam bab fikih dan menganalisanya serta mengaplikasikan masalah furu' atas kaidah-kaidah tersebut. Misalnya kaidah-kaidah jual beli secara umum atau kaidah-kaidah perburuhan. Kemudian menetapkan batasan-batasannya dan menjelaskan cara-cara mengaplikasikannya dalam kaidah-kaidah itu. Teori inilah yang ditempuh oleh golongan Hanafi dan merekalah yang merintisnya. Kedua, merumuskan kaidah-kaidah yang dapat menolong seorang mujtahid untuk mengistimbat hukum dari sumber hukum syar'i tanpa terikat oleh pendapat seorang faqih atau suatu pemahaman yang sejalan dengannya maupun yang bertentangan. Cara inilah yang ditempuh oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, suatu kitab yang tersusun secara sempurna dalam bidang ilmu usul fiqh dan independen. Kitab semacam ini pernah ada sebelumnya menurut ijma ulama dan dari catatan sejarah. Jadi pada kesimpulannya, usul fikih dari masa Rasulullah hingga sahabat dan tabi'in itu penerapannya sudah ada, hanya saja yang berbeda adalah siapa yang meletakkan pertama kali. Jadi ada dua pendapat tadi,
Ada yang mengatakan dari golongan Hanafi, ada yang mengatakan dari dari Imam Syafi'i. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan yang membuat teori kaidah-kaidah itu adalah Imam Hanafi, tetapi Imam Hanafi pada saat itu belum menulis dalam sebuah buku. Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali menulis dalam sebuah buku yang kemudian dikenal dengan kitabnya Ar-Risalah itu. Sehingga yang lebih masyhur dan lebih terkenal adalah orang yang menulis pertama kali kitab usul fikih itu adalah Imam Asy-Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah. Kalau Imam Hanafi pada saat itu belum menulis secara khusus tentang kitab ilmu usul fiqh, tapi murid beliau Abu Yusuf itulah yang kemudian menulis tentang usul fiqh. Sehingga para ulama mengatakan bahwasannya orang yang pertama kali menulis secara sempurna, detail, itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah aliran usul fikih. Maraknya kajian usul fikih setelah Imam Syafi'i sebagai penemu usul fikih terus berkembang, yang diwarnai oleh kecenderungan yang berbeda dalam merumuskan kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang memang sudah jauh terjadi sebelumnya. Aliran ini kemudian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jumhur ulama. Aliran ini disebut dengan jumhur ulama karena aliran ini dianut oleh mayoritas ulama yang terdiri dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Disebut juga aliran Syafi'iyah karena orang yang pertama kali mewujudkan cara penulisan usul fikih. Sedangkan aliran yang kedua adalah aliran Hanafiyah atau Ahnaf, ada yang menyebutnya juga dengan fuqaha. Metode Ahnaf dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah dan dikembangkan oleh ulama Hanafiyah. Aliran ini juga disebut dengan aliran fuqaha ahli fikih karena sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fikih. Dalam merumuskan kaidah usul fikih, mereka berpedoman kepada pendapat fikih Abu Hanifah dan pendapat para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh. Sedangkan yang aliran yang ketiga adalah metode campuran, aliran campuran, di mana mereka merupakan metode gabungan antara metode mutakallimin atau jumhur tadi itu bisa dikategorikan sebagai mutakallimin dan metode Hanafiyah. Metode yang ditempuh ialah dengan cara mengkombinasikan kedua aliran tersebut. Mereka memperhatikan kaidah-kaidah usuliyah yang mengemukakan dalil-dalil atas kaidah itu. Juga memperhatikan penerapannya terhadap masalah fikih furu'iyah dan relevansinya dengan kaidah-kaidah itu. Jadi usul fikih itu adalah alat, sedangkan fikih itu adalah hasil dari proses pengolahan alat tadi atau metode tadi. Itu kesimpulan singkat dari saya. Kalau ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.